teman-teman, kenalin nama aku Maria. Sekarang aku lagi aktif kuliah di Universitas Jember. Ini adalah video pertama aku. Aku ingin berbagi berbagai informasi tentang hal-hal kecil yang seharusnya dan sebaiknya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah informasi yang aku bakal share di video ini. Kalian pernah nggak sih ngerasa nggak nyaman ketika kalian bercerita sama teman-teman kalian, atau kolega kalian, sahabat kalian? Atau kalian justru tidak mendapatkan perilaku yang mengenakan ketika kalian itu bercerita sama teman-teman kalian? Membuat orang lain nyaman ketika bercerita merupakan salah satu hal penting yang harus kita lakukan. Karena setiap orang berhak untuk mendapatkan perilaku yang baik, terutama ketika mereka sedang bercerita dengan kita. Menjadi pendengar yang nyaman dan terbaik itu bukan sesuatu yang mudah. Butuh beberapa cara dan hal-hal yang harus dilakukan agar lawan bicara kita itu nyaman ketika mereka bercerita dengan kita. Kenapa membuat orang lain itu nyaman ketika bercerita adalah hal yang penting? Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sama perasaan dan cara berpikirnya setelah mereka itu bercerita dengan kita. Mungkin saja mereka punya energi baru untuk menyembuhkan luka hatinya, atau justru mereka mendapatkan cara pandang yang positif setelah mereka bercerita dengan kita, sehingga mereka dapat menjalani aktivitas hidupnya menjadi lebih baik dan lebih cerah ke depannya. Memberikan kenyamanan kepada orang itu tidak terbatas dia itu teman kalian atau bukan, sahabat kalian atau bukan, rekan kerja kalian atau bukan, atau bahkan keluarga kalian atau bukan. Semua orang tuh berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi pendengar ternyaman. Mau menerima atau terbuka. Artinya kita harus mempersiapkan diri kita untuk mau mendengarkan orang lain bercerita. Kalau diri kita sudah tidak mau terbuka, artinya tidak mau welcome dengan orang lain, maka yang akan terjadi adalah kita tidak akan memberikan respon yang baik atau sesuai dengan harapan pendengar, sehingga mereka enggan untuk bercerita tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya. Totalitas, karena kita dihadapkan dengan lawan bicara kita, yaitu manusia, artinya kita akan dihadapkan berbagai cara berpikir dan perasaan yang kompleks. Di sini kita harus benar-benar totalitas memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara kita untuk mendengarkan apa yang sedang mereka ceritakan. Usahakan untuk tidak menceritakan tentang kehidupan kita. Aku seringkali menemukan atau merasakan ketika kita bercerita dengan orang lain atau seseorang, yang terjadi adalah justru mereka menceritakan kehidupan mereka dengan topik yang sama. Hal ini membuat teman kita atau lawan bicara kita itu harus memberhentikan pembicaraannya dan mulai fokus dengan apa yang kalian ceritakan. Yang jadi pertanyaan adalah, ini yang mau curhat siapa? Usahakan untuk tidak membandingkan. Kalimat responsif yang biasanya kita dengar ketika kita bercerita adalah, kalau aku jadi kamu sih, aku bakal A, B, dan C. Kita tidak perlu membandingkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan kehidupan mereka. Karena basically kita itu berbeda, cara berpikir kita berbeda, kehidupan kita berbeda, perasaan kita berbeda, serta orang-orang yang ada di lingkungan kita juga berbeda. Mungkin saja kamu dapat menyelesaikan masalah dengan cara A, tapi belum tentu cara A bisa diaplikasikan dalam masalah yang sama dengan teman kalian. So, usahakan untuk tidak membandingkan apa yang terjadi dalam kehidupan kalian dan lawan bicara kalian. Choose, feel, or logic. Kalian harus pandai menempatkan perasaan dan logika kalian. Tujuan pemilihan ini adalah agar kalian bisa mendapatkan feel-nya. Kalian bisa mengerti dan paham apa yang sedang dirasakan oleh teman-teman kalian. Misalnya saja ketika teman kalian bercerita tentang patah hati, itu artinya menggunakan perasaan adalah waktu yang tepat, dan kesampingkanlah logika kalian.
Kenapa? Ketika kalian switch, maka yang akan terjadi adalah apa yang dilakukan teman kalian itu sungguh tidak masuk akal. Misalnya saja pacar teman kalian itu tidak membalas pesan teman kalian, maka kemungkinan respon yang akan kalian berikan adalah alat cuma nggak dibalas pesan sehari aja udah sampai nangis begitu. Sensitivitas kita berbeda. Jadi apa yang kalian rasakan belum tentu juga dirasakan oleh teman kalian. Beda halnya ketika teman kalian itu bercerita atau curhat tentang pemilihan jurusan atau universitas. Kalian harus memberikan perhatian penuh kepada teman kalian menggunakan logika kalian. Kalian harus mempertimbangkan betul hal-hal terbaik yang dapat menjadi opsi pilihan bagi teman kalian. Jangan berikan saran. Sebenarnya kalau kita paham teman-teman kita itu bercerita dengan kita, tujuannya adalah untuk mengekspresikan emosi yang ada dalam dirinya, entah itu emosi marah, sedih, bahagia, gelisah, dan sebagainya. Yang harus kita lakukan adalah kita cukup memberikan space pendengaran kita untuk mendengar penuh apa yang mereka ceritakan. Dan berikanlah respon sesuai dengan situasi yang terjadi. Berbeda ketika teman kalian itu menanyakan sebuah saran, misalnya, kalau menurut kamu kayak gimana? Itu adalah waktu yang tepat untuk memberikan saran kepada rekan kalian. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa aku share buat kalian. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa memperlakukan orang-orang di sekitar kita sebagaimana mestinya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. See you!